Dia nih ini loh sering di Telegram. Iya, seringnya di Telegram juga. Ini aktif sekali. Jadi saya hafal namanya. Betul. Halo. Halo. Marcella. Marcella. Ini ada yang Siapa lain lagi? juga. Aduh, saya kan ini kan di Instagram kan username-nya beda-beda ya, Bu Anita ya. Jadi ini berbeda. Halo. Apakah suaranya masuk? Tes. Sudah masuk ya? Iya, oke, baik. Aman ya suara ya? Aman ya? Dari tadi aman ya? Oke. Bisa tunjukkan jempolnya atau salam-salamnya, handshake-nya di kolom komentar. Enggak. Oh ya. Sudah ya, ini ada salam cinta-cinta. Waduh, salam cinta-cinta. Deg-degan sekarang. Pak Agung jadi deg-degan. Itu cowok atau cewek, Pak? Oh, ini tadi wanita, kita anggap aja wanita. Iya, betul. Nah, mantap. Gitu katanya. Ini ada, salam hebat luar biasa dari Bangka. Halo. Halo, Pak Bangka. Bu Lili. Lalu ada, ini semuanya langsung menunjukkan jempolnya untuk saya nih Bu Edita. Tadi saya suruh, ini langsung, ya. Langsung mantap, begitu. Pak Agung lama-lama fansnya banyak kayaknya. Aduh. Oke, Pak Agung biasanya kita ketemunya di FB Live atau di Zoom meeting ya? Iya, di Zoom meeting. Ini dalam pertemuan kali ini kita langsung live berdua ya, dalam satu layar bersamaan. Tetap protokol ya Pak ya? Betul, harus. Jangan lupa 3M. Nafas masih oke Pak? Nafas masih oke. Tersengal gitu. Oke. Ini masih ada. Udah berapa banyak nih Pak yang nonton? Baru 61. 61. Kita masih tunggu ya? Iya, masih tunggu. Kita menunggu. Jangan lupa untuk mengajak sanak family, teman-temannya untuk menonton kkeindonesia.id live Instagram karena ada pematerian menarik tentang nyeri haid begitu. Lalu jangan lupa nanti juga ada giveaway, ada kuis di belakang. Nanti saya akan memberikan kuis seperti biasa agar mitra KK ini juga tetap mendapatkan kebahagiaan walau hanya melewati IG live gitu atau online class begitu. Ada hadiahnya Pak? Ada hadiahnya. Waduh. Kalau saya nge-host tuh pasti ada hadiahnya. Oh gitu. Iya, baik saya kan banget Pak Agung dermawan ya. saya ya baik begitu. Nih ada dari Medan tadi. Oke, Medan. Mana Iya. lagi Pak? Daerah Ini timur dari ada Batam, Pak? daerah Batam, timur oke. sebentar. Saya masih mencari. Sulsel hadir, Bone begitu. Jakarta juga hadir. Ya. Ini banyak teman-teman yang sudah hadir. Boleh diajak komunitasnya untuk menonton juga atau boleh di screen record sendiri. Nanti misalkan ada teman-teman yang belum bisa nonton online class IG live-nya, nanti agar bisa di-share ke teman-temannya atau sanak familinya. Ini ada di Solo hadir, Medan hadir. Ini sudah ada 75 orang penonton. Nih kita akan menunggu sebentar lagi. Ya. Ini juga ada dari kota wisata Cibubur begitu. Ada dari Bali. Iya ya, Cibubur ya. Saya biasanya Bekasi kalau ya? dulu HCA sering banget ke daerah Begitu ke kantor ngetes. Cibubur iya. Ada dari Malaysia. Halo, Putri Ungsu. Wow, jauh sekali. Jauh sekali ya, dari luar negeri juga ini. Karena memang menurut saya konsumennya kayak Indonesia itu sangat beragam ya Bu Elisa ya. Ya, dari Sabang sampai Merauke ya Pak ya. Justru malah luar negeri juga banyak ya. Iya, betul. Mantap. Oke, hari ini produknya apa Pak yang mau dibahas? Produk yang mau dibahas ini ada di depan kami, di depan saya. Ini ada, saya ambil salah satu produknya. Ini bisa terlihat, ada Nates. Nates ya. Yang biru. Yang biru tuh apa ya Bu Elita? Untuk apa yang biru biasanya? Yang D, tapi nanti saya yang D. jelasin. Oh iya, boleh dijelaskan nanti ya, terima kasih. Jadi berarti seputar wanita hari ini. Seputar wanita. Tapi begitu. nggak cuma untuk wanita, untuk pria-prianya juga harus iya, tahu juga ya. harus mengerti ya. Juga harus cinta itu kan kadang kan dari perhatian kecil kayak gini udah merasakan dia mencintai begitu. Gitu, Pak Agung fase ngomong cinta ya. Saya anak cinta dulu. Oke. Baik, ini sudah ada 91 peserta. Gimana? Langsung saja kita mulai ya. Oke. Ya, selamat datang di IG Live hari ini, Kamis 21 Januari 2021. Ini kita akan bahas tentang tentang yang bertemakan nyeri haid bahaya nggak sih? Gitu. Ini kita akan mengadakan talk show bersama dengan Ibu Edita Febriani SGZ, begitu. Hai. Ini semua juga sudah mengenal beliau, yaitu senior consultant
KK Indonesia gitu. Ini juga saya juga memberi salam kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang baru mengenal KK Indonesia, yang baru tahu atau baru lewat di Instagram, kok ada live, terus saya ingin melihat begitu. Ini juga kami mempersilahkan agar nanti juga mengerti tentang KK Indonesia itu seperti apa sih produknya gitu, dan sehingga tertarik dan sehingga bisa menjadi mitra kami mungkin begitu ya Bu Elita. Iya betul Pak. Oke. Gitu. Mungkin Gimana Pak? Kita mau bahas tentang apa? kita Hari mau ini? bahas tentang nyeri hate. Nyeri begitu, Bu head. Elita. Oke. Ya, Nyeri nyeri head hate. itu bahaya nggak sih tadi gitu Iya, ya? bahaya nggak sih nyeri hate itu Bu Elita? Oke. Pak Agung sudah menikah belum? Belum. Belum. Punya pacar? Punya, puji Tuhan. Nah, kira-kira kalau pacarnya lagi hate, suka ngerasain nyeri enggak? Iya, jadi galak. Selain Iya. galak apa lagi nih Pak? Itu doang yang di note Iya. kayaknya. Jadi kalau pacar saya lagi hate begitu, Mm-mm. kadang tuh suka lemas, pucat begitu, Oke. merasa sakit di bagian perut begitu. Itu kenapa Bu Elita? Mungkin bisa dijelaskan perlahan-lahan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang nyeri hate, ini memang sebagian besar wanita atau beberapa wanita pernah mengalami nyeri hate ya. Betul. Itu biasanya terjadi di hari pertama sampai di hari kedua. Hmm. Saya sendiri pun sebelum melahirkan Ya. itu ngerasain namanya nyeri head. Jadi kalau udah nyeri head itu nggak bisa diganggu gugat. Betul. Hanya bisa tidur aja karena emang sakitnya luar biasa. Kalau ditanya sakitnya kayak apa, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Emang itu sakit banget ya. Iya. Dan itu penyebabnya sebenarnya Pak Agung itu karena hormon. Dikarenakan oleh hormon berarti ya. Hormon. Jadi memang nggak bisa disalahkan. Secara alamiah ketika Betul. kita lagi head itu hormon prostaglandin namanya. Hormon prostaglandin kita itu akan meningkat. Nah, ketika si hormon prostaglandin ini meningkat, dia akan menyebabkan kontraksi di rahim. Oh, jadi Otot-otot itu di yang rahim. bikin sakit. Ya, jadi karena ada kontraksi otot di rahim sehingga ada pembuluh darahnya tertekan. Iya. Sehingga aliran darahnya berkurang, oksigennya berkurang, itu menyebabkan sakit. Oh, begitu. Gitu. Tapi mungkin apakah ada bedanya dengan wanita yang mengalami, oh ini sakit sekali, yang ada wanita yang teman saya juga ada yang biasa saja waktu Betul. menstruasi begitu? Jadi Mungkin? emang tidak semuanya. Ada juga wanita-wanita yang kalau head biasa aja, Iya. nggak ngerasain apa-apa, masih bisa beraktivitas Iya. dengan baik gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain karena sakitnya luar biasa. Ada Iya. yang sakit tapi masih bisa beraktivitas. Itu tergantung tadi produksi hormon prostaglandin. hormonnya. Kalau yang tidak sakit berarti memang produksi hormonnya tidak terlalu berlebihan. Oh, gitu. Sehingga dia tidak merasakan nyeri. Hmm. Tapi kalau misalnya yang berlebihan, mungkin seperti saya waktu sebelum melahirkan, itu bisa merasakan yang nyeri sangat hebat. Gitu. Tapi apakah itu menjadi normal bila ada wanita yang sampai lemas atau sampai pingsan misalkan, sudah pernah iya, betul. case pingsan gitu? Jadi gini, nyeri head atau dysmenor ya bahasa Ya, lainnya dysmenor. itu ada dua jenis ya. Ada dysmenor yang primer, ada juga yang sekunder. Ya. Nah, primer ini yang normal karena hormon normal. tadi, hormon prostaglandin yang meningkat. Tapi kalau yang sekunder itu adalah dysmenor atau nyeri head yang disebabkan karena adanya penyakit tertentu. Oh, begitu. Jadi kita juga kalau para wanita kalau punya nyeri head yang sudah dirasa sangat berlebihan harus hati-hati karena bisa jadi itu bukan normal juga bisa, tapi disebabkan karena adanya penyakit tertentu, misalnya endometriosis, ya. Lalu bisa juga karena kista atau ya. gitu. Jadi kalau memang dirasa sudah tidak wajar sakitnya, tidak ada salahnya untuk segera periksa ke dokter. Oke, baik. Tuh, tapi kalau suka marah-marah ya, terus biasanya PMS itu pengen makan yang tertentu ya, seperti orang ngidam, terus pusing dan pucat, itu hal yang normal. Gitu. Itu yang normal tanda-tandanya seperti yang sudah disebutkan Jadi tadi Bapak ya. harus sabar ngadapin pacarnya Iya, ya. betul. Oke. Lalu siapa saja sih wanita yang dapat mendapatkan dysmenorrhea ini? Oke, berarti Yang rentan begitu. yang rentan biasanya adalah wanita yang usianya di bawah 30 tahun. Oh, Jadi begitu. saya berbagi pengalaman, saya itu mulai merasakan dysmenor atau nyeri head yang agak hebat itu adalah di usia atau di waktu SMA. Oh, SMA. Berarti belasan ya. Iya. Itu di SMA saya udah merasakan nyeri head yang luar biasa.
Puncak-puncaknya waktu kuliah, berarti 20-an. 20-an ya. Nah, gitu. Nanti makin tambah usia dia akan semakin ringan atau semakin berkurang rasa sakitnya. Oh. Gitu. Jadi biasanya terjadi di usia di bawah 30 tahun. Baik. Terus yang kedua, belum pernah melahirkan. Iya, belum Jadi pernah memang melahirkan. obatnya adalah lo itu cepat-cepat menikah dan melahirkan ya. Gitu. Terus yang ketiga, masa pubernya lebih cepat, biasa di usia 11 tahun. Yeah. Jadi misalnya waktu menstruasi pertama kali itu lebih cepat dibandingkan teman-teman yang lain teman-teman gitu. yang lain. Oke. Gitu ya. Terus orang-orang yang perokok itu juga cenderung lebih beresiko juga. Oh, begitu. Baik. Gitu ya. Lalu kalau dari tadi membahas tentang nyeri, nyeri seperti apa sih yang tidak normal? Kalau seperti ini. Oke. Gitu, kalau yang normal dulu ya, Pak. Yeah. Kalau yang normal itu biasanya nyeri headnya itu berlangsung di hari pertama sampai hari kedua. Tapi ketiga, 4 sampai mau selesai itu udah nggak ngerasain apa-apa, sudah normal lagi, tidak ada nyeri ya. Terus biasanya juga disertai dengan mual muntah. Sampai mual muntah? Mual muntah itu yang normal ya, mual muntah. Bisa juga disertai dengan pusing, diare, perutnya kembung. Jadi luar biasa Pak kalau lagi wanita lagi head itu ya. Bebannya bertambah-tambah ya? Senggol bacok itu benar memang ya. Nah, yang tidak normal itu kalau nyeri headnya, satu yang dirasa sangat hebat sekali, dan yang kedua semakin hari itu selalu sakit. Jadi bisa jadi satu siklus head itu dia akan merasakan nyeri terus. Nah, jadi kalau selama 7 hari misalnya atau 5 hari masih merasakan sakit, itu harus segera diperiksakan. Gitu. Yang kedua bisa jadi siklus headnya juga tidak teratur. Gitu ya. Jadi kalau emang dirasa nyeri headnya tuh lebih dari 2 hari, nah itu harus segera diperiksakan ke dokter. Baik. Lalu kalau mengobrolkan tentang hormon dan nyeri head, itu apakah ada hubungannya dengan gizi atau makanan yang kita konsumsi, Bu Elita? Ada. Jadi ada banget. Jadi gini, kalau para wanita nih ya, kalau lagi mau head, menjelang head, itu sebaiknya konsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium, makanan yang bergizi jelas ya. Misalnya selain kalsium tadi ada vitamin D. Jadi kalsium dan vitamin D itu nggak cuma untuk tulang, tapi ternyata juga untuk mengurangi nyeri head itu tersebut gitu ya. Itu juga baru buat saya itu. Nah, jadi sarannya nanti Pak. Iya, saran nanti. Kamu harus makan ini. Betul. Gitu kan. Terus juga makanan yang mengandung asam lemak esensial seperti omega 3, omega 6 itu juga bagus. Berarti ikan-ikan gitu baik. Betul. Minyak ikan atau ikan itu sendiri gitu ya. Terus zat besi, vitamin C itu juga bagus. Magnesium ya. Gitu. Jadi selain kalsium, vitamin D, sayur dan buah juga penting. Gitu. Nah, lanjut. Kalau yang dihindari nih Pak Agung, kalau yang dihindari itu adalah sebisa mungkin menjelang datangnya head, hindari makanan atau minuman yang banyak mengandung kafein. Jadi yang suka ngopi, suka ngeteh, mungkin dikurangin ininya saja intensitasnya. Alkohol begitu juga betul, dikurangi. Betul, itu pasti ya gitu. Terus makanan yang berlemak tinggi, makanan yang tinggi gula ya, orang-orang yang suka banyak makan yang manis-manis itu cenderung akan lebih beresiko nyeri headnya. Minum boba gitu kalau anak-anak sekarang ya. Nah sekarang kan gaul-gaul ya. Minum boba itu gitu, harus selalu dikurangi dulu gitu ya. Terus makanan tinggi garam juga berpengaruh. Lalu kalau tadi bilang makanan, lalu apakah boleh misalkan ada seorang yang mengalami nyeri head itu sudah tidak tertahankan gitu Bu Eli. Lalu dia mengonsumsi obat nyeri. Nah, apakah itu diperbolehkan atau harus ada dosisnya atau bagaimana? Memang ketika nyeri head yang dirasa sudah tidak tertahankan lagi nih, biasanya para wanita akan memilih untuk cari obat penghilang rasa nyeri biasanya ya. Boleh-boleh saja, tapi kalau itu dikonsumsi secara terus-menerus, tentu kan pasti setiap obat pasti akan ada efek sampingnya. Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita menguranginya dengan cara yang alami. Kayak tadi Pak Agung yang saya jelaskan, coba mendekati menjelang head itu cari makanan tadi yang banyak mengandung kalsium, vitamin D ya, omega 3 seperti itu. Jadi kita bisa dapat itu lebih alami aja. Baik. Kalau begitu, kalau ada, saya akan membaca komen dulu ya, Bu Eli ya. Boleh. Siapa tahu ada yang bertanya-tanya. Sebentar.
Kayaknya banyak yang komen nih Pak. Iya, banyak. Sebentar Bu Erli. Oke. Emang ini menarik banget karena banyak banget sih wanita yang mengalami ini. Saya sendiri juga ngalamin, tapi Iya. sekarang udah melahirkan, wah sudah bebas sekarang. Oh, betul. Apakah Oke. ada pengaruh Bu Elita? Tadi sudah menyebutkan beberapa kali tentang melahirkan. Apakah sebenarnya itu valid atau bagaimana tentang kalau melahirkan sudah gak bakal merasa nyeri begitu? Itu dulu dari orang tua aku udah sering banget bilang gitu. Nanti kalau udah melahirkan udah nggak rasain sakit lagi gitu kan. Dan ternyata itu benar dan banyak sekali orang-orang yang merasakan seperti itu. Itu mungkin pengaruhnya lebih ke hormon ya Pak ya. Bisa jadi mungkin kalau setelah melahirkan itu hormon prostaglandinnya akan jauh lebih stabil, bisa jadi seperti itu gitu. Baik. Jadi memang ya obat yang paling ampuh adalah melahirkan. Gitu. Yang jomblo-jomblo ya. Segera cari Cepat segera pasangan gitu ya. ya. Berarti Pak Agus segera menghalalkan kalau gitu ya. Ya itu masih berpikir gitu Bu Elita, masih ada jenjang yang lain Oh gitu kan. gitu. Iya. Oke. Ini saya mau menjawab pertanyaan atau memberikan pertanyaan ke Bu Elita. Tadi ada yang bertanya bahwa tadi disebutkan mengonsumsi vitamin D, sayur-sayuran begitu. Itu bisa beberapa hari sebelumnya Bu Elita? Bisa, biasanya 2 minggu sampai 1 minggu sebelum masuk di masa haid. Kan biasa kalau yang siklusnya teratur ya tuh lebih enak sih mengukurnya ya. Gitu. Jadi siklusnya biasanya 28 sampai 32 hari gitu. Sebenarnya tidak perlu dipertanyakan ya Bu Elita, karena itu kan sebenarnya asupan yang setiap hari harus kita dapatkan kan ya. Iya. Jadi tapi ketika udah menjelang masuk masa haid mungkin itu lebih ditambah. ditingkatkan lagi Oke, aja. baik gitu. begitu. Lalu ada yang bertanya ini sekalian saya menjawab ya Bu Elita ya. Ini ada yang bertanya kalau haid cuma 1 hari itu apa normal? Oke. Sebenarnya haid itu ada paling cepat ada 3 sampai 7 hari gitu. Mungkin bisa dilihat apakah itu siklus itu akan seperti itu terus. Misalnya nih hari ini 1 hari, besok 1 hari, besok 1 hari. Nah, kalau seperti itu sebaiknya diperiksakan. Tapi kalau misalnya hari ini 1 hari, besok 3 hari, besoknya lagi 5 hari, saya rasa itu masih wajar. Karena memang terkadang dalam 1 bulan itu kita mungkin kecapean faktor makanan juga stres mungkin betul. Faktor hormon juga pengaruh gitu. Mungkin ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Itu wajar. Tapi kalau 3 kali siklus seperti itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter gitu. Tuh. Selagi ada ini pertanyaan bisa juga langsung bertanya kepada Keke Health Consultant yang ada pin di bawah komen, itu juga bisa langsung ditanyakan, nanti juga akan dijawab oleh produk begitu. Ini untuk mempersingkat, apakah kita bisa mengenalkan produk kita, Bu Elita? Oke, ya, jadi baik. gini Pak Agung, Tadi kan selain makanan yang saya jelaskan, menjelang haid itu ada makanan-makanan yang ditingkatkan untuk mengurangi nyeri haid. Selain dari makanan, tentu para wanita juga harus bisa pintar-pintar memilih pembalut. Ya, Pak Agung juga harus tahu nih pembalut apa sih yang bagus dan yang sehat untuk wanita. Karena pembalut itu di luar sekarang udah banyak sekali, ya. Dan pembalut itu sudah menjadi kebutuhan pokok wanita, Pak Agung. Sekali siklus aja kita bisa pakai lebih dari 20 piece, gitu. Jadi kita harus pilih benar-benar pembalut yang diambil dari bahan-bahan yang berkualitas, gitu ya. Nah, di Keke sendiri, saya yakin nih kalau mitra Keke udah kenal semuanya ya, yang para wanita ya. Kita punya Nates. Nah, Nates ini adalah pembalut dan juga panty liner. Ada 3 item, ada panty liner, ada Nates pembalut yang day. Biasa day ini cocoknya dipakai di siang hari. Ada juga yang night. Ya, dia lebih panjang ukurannya, jadi mungkin lebih cocoknya dipakai di malam hari. Ya, jadi sekarang saya akan coba perkenalkan produknya. Oke, baik. Ini saya ambil. Dia ada 1 set itu ada 3. Ya, ini yang panty liner. Ini bisa dipakai ketika tidak haid ya. Misalnya kita lagi bepergian keluar ya, atau misalnya kita lagi keputihan, ini bisa gunakan panty liner ya. Oke. Ini yang Nates yang day ini adalah pembalut ya. Ini untuk yang siang hari, tapi kalau malam hari mau pakai day juga nggak masalah gitu. Jadi nggak harus berpatokan pada pagi atau siang. Ini juga pembalut Nates siang malam. Ya. Ini memang ukurannya lebih panjang. Tapi misalnya saya lagi banyak-banyaknya nih mau pakai night yang untuk siang hari, boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya gitu. Oke. Nah, Nates ini keunggulannya apa, Pak Agung? Yang pertama,
dia itu bebas dioksin. Jadi benar-benar Oh, iya. diambil dari bahan berkualitas ya. Karena memang kalau kita lihat kan pembalut itu warnanya putih. Bapak udah pernah lihat isi pembalut belum? Ya, sudah. 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 Alhamdulillah sudah, Bu. Ya. Jadi kalau kita lihat kan pembalut itu warnanya putih ya. Jadi kita harus pastikan bahwa putihnya pembalut itu bukan karena zat pemutih. Iya. Ya, jadi memang diambil dari bahan berkualitas. Jangan sampai ada kandungan dioksinnya karena dioksin itu bisa memicu kanker lama-lama. Iya, berbahaya ya. Kalau saya Betul. baca-baca itu kan bahan kimia kan, bawang Betul. putih. Jadi kita juga tidak mau memakai bahan kimia itu untuk tubuh kita kan, pasti Bu Betul. Elita ya. Walaupun ini kan tidak dikonsumsi, tapi kok Iya. bisa sih dia mempengaruhi tubuh kita dioksin tersebut? Karena gini, ketika kita pakai pembalut, Ya. itu kan ketika darah head itu turun, Iya. itu hawanya kan hangat ya Iya, Pak ya. hangat. Nah, ketika hawanya hangat itu, dia akan naik ke atas uapnya itu, hawanya itu, dan itu akan masuk melalui vagina. Oh, berarti membawa zat kimia tadi ya? Iya, Secara tidak langsung. gitu. Jadi kita bisa bayangin kalau 1 bulan kita pakai 20 piece, kalau kita pakai pembalut yang tidak berkualitas, berapa banyak bahan Iya, betul. kimia yang masuk ke dalam tubuh kita, Iya. gitu ya. Oke, terus selain itu juga ada kandungan nanosilver. Nanosilver di sini fungsinya adalah untuk membunuh bakteri atau kupon-kuman. Kenapa? Karena memang ketika head itu rentan sekali sama bakteri, Pak Iya. Agung. Ya, gampang ada Jamur gitu ya. ada bakteri. Nah, si nanosilver ini fungsinya adalah untuk membunuh bakteri tersebut. Oh, baik. Gitu ya. Jadi ada nanosilver untuk membunuh bakteri, juga ada magnet. Tapi magnet ini bukan di bayangan kita seperti yang di kulkas ya. Soalnya banyak yang nanya ke saya, kalau ada magnet nanti tarik semua dong Bu isi Nempel isinya. gitu ya. Enggak, ini magnetnya kandungannya sangat kecil, jadi disesuaikan ya. Jadi magnet di sini fungsinya adalah untuk melancarkan sirkulasi darah. Oh. Supaya lancar headnya gitu ya. Terus ada anion. Anion juga sama, fungsinya adalah untuk melancarkan sirkulasi darah, untuk memberikan sensasi ketenangan juga bisa. Segar gitu ya betul. kalau anionnya. Baik. Nah, terus tadi apa lagi? Tadi udah anion, nanosilver, magnet, lalu juga ada FIR atau far infrared. Nah, itu juga fungsinya adalah untuk melancarkan sirkulasi darah gitu ya. Dan yang terakhir ada kandungan herbal. Ya, salah satunya ada mentol. Jadi kalau pakai nates ini, yang udah nyobain pasti tahu tuh rasanya pertama kali pakai nates. Semriwing. Ya, bisa membayangkan. Kayak, wow, gitu ya. Nah, rasa semriwingnya itulah yang membantu meringankan nyeri head, Pak Agung. Jadi kalau kita wanita yang ketika head itu sakit, kalau pakai nates itu benar-benar bisa membantu untuk meringankan rasa nyerinya. Oke. Gitu. Jadi kandungannya banyak. Tadi saya ulangi lagi, ada nanosilver, ada magnet. Apalagi Pak Agung? Anion, betul. Lalu ada far infrared atau FIR, dan terakhir ada herbal gitu ya. Oke. Ya, sekarang gimana Pak Agung? Ya, mau sekarang langsung demo? Boleh langsung demo. Sebelum demo saya akan mengingatkan bahwa nanti akan ada kuis di akhir acara. Nanti akan ada beberapa pertanyaan dan silahkan dijawab untuk mitrake ataupun orang-orang yang baru pertama mengenal juga ke Indonesia. Nanti akan dihubungi dan akan memenangkan sesuatu nanti. Ini saya jelaskan nanti sesuatu begitu biar pada penasaran dulu gitu biar mengikuti sampai akhir acara. Baik. Oke, ini saya juga mau berbagi. Jadi waktu saya lagi nyeri head Pak Agung, saya sempat minum obat karena waktu itu saya sempat ke dokter dan dokter bilang saya tuh endometriosis katanya. Saya gimana nggak stres coba ya kan? Dibilang endometriosis. Akhirnya saya minum obat. Tapi saya cuma 3 bulan minum obat. Setelah itu saya putuskan saya untuk harus bisa merubah pola makan saya, pola hidup saya. Dan saya merubah pola makan saya benar-benar mengurangi karbo, kurangi makan berlemak ya, lebih banyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Dan saya konsumsi SGF waktu itu. SGF, terus rutin 10 tablet sehari sama pakai nates waktu itu. Dan amazingnya pertama kalinya sebelum punya anak ya, ngerasain head tidak sakit. Jadi setelah melakukan perubahan pola makan, pola hidup, pakai nates dan minum SGF 10 tablet sehari,
itu bulan depannya, siklus berikutnya saya udah nggak ngerasain apa-apa. Saya sampai bingung, ini bener gak sih gue head gitu. Malah takut ya, kenapa kok gak ada rasanya Betul gitu. Biasanya kalau hari pertama saya udah stres nih bakal sakit, ternyata enggak. Jadi benar-benar kalau kita mau berusaha untuk merubah gaya hidup kita, terus menggunakan pembalut yang baik, pasti akan ada hasilnya. Tuh, gitu. berarti untuk bapak-bapak dan mas-mas di luar sana gitu yang pacarnya atau istrinya kadang galak, kalau mens nih salah satunya harus dibelikan ini, begitu ya Bu Edita ya. Berarti Pak Agung harus boleh kasih nih ya Oh berarti. iya, nanti saya habisin langsung cek beli gitu. Oke. Kalau gitu saya mau langsung demoin aja. Boleh. Boleh Pak Agungnya bantu ya. Silakan. Jadi untuk demo yang pertama kita kasih unjuk dulu ke dalamnya. Mungkin ada mitra keke yang mungkin belum pernah pakai atau penasaran pengen pakai ya. Jadi oke. Nates itu perpisnya itu sangat higienis ya. Jadi kalau kita ambil dari dalamnya seperti ini, kalau kita buka lemnya ini masih tertutup rapat. Kalau pembalut yang biasanya itu kan ketika dibuka lemnya itu langsung isinya. Iya. Betul kan ya Pak Agung? Sedangkan kalau cewek-cewek kalau lagi haid itu mau pergi kan jarang ada yang bawa satu packs begini ya. Penuh tasnya ya. Penuh tasnya. Biasanya bawa 3 piece atau 2 piece buat persediaan ganti. Betul. Gitu. Nah, sedangkan tas wanita itu kan biasanya isinya macam-macam Pak Iya, Agung. macam-macam. Ada make up, ada parfum, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya perekatnya itu tidak seperti ini rapet, maka akan gampang sekali terkontaminasi. Iya, gampang kotor gitu ya dalamnya. Jadi nates ini sudah terlindungi sekali. Jadi ketika dibuka lemnya dia masih ada penutupnya. Oke, baik. Ya. Oke. Jadi ada di sini ada nates. Saya ambil contoh yang D. Ya. Ini juga ada pembalut yang biasa dijual di pasaran. Ya. Nah, saya mau cek breathable-nya. Breathable itu adalah untuk mengontrol sirkulasi udara, untuk mengendalikan suhu yang di dalam sekitar organ kewanitaan dengan di luar. Waktu darah lagi turun itu ya? Iya, jadi supaya daerah kewanitaan itu tetap terjaga kelembapannya, tidak terlalu lembab. Jadi harus ada sirkulasi udaranya di sini. Gitu ya. Betul. Oke, sekarang kita ambil 2 gelas dulu Pak Agung. Ya. Oke, boleh dikasih air hangatnya di gelas ini. Ya. Jadi kenapa kita pakai air hangat? Karena memang ketika haid itu suhu di area kewanitaan itu biasanya hangat ya, karena emang darah itu kalau turun tuh hangat rasanya. Oke, stop Pak Agung. Ya. Nah, sekarang kita buka masing-masing pembalutnya. Ini saya ngebuka ya Bu ya. Saya pegang yang nates, Pak Agung pegang pembalut yang pembalut lain ya. Oke, bisa Pak Agung bukanya? Aduh, saya ini pertama kali membuka nih Bu Edita tadi. Oh sini ya? Nah, betul. Oh, betul. Waduh. Gimana nih Bu Edita? Benar apa tidak ini? Benar, begini Pak. Gini ya. Ternyata Pak Agung masih lugu sekali soal begini ya. Saya membeli saja begitu. Oh, beli aja. Ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini langsung terbuka. Kalau nates ini masih ada lapisannya lagi buat ngebuka, betul. Dan pembungkusnya pun kalau kita sobek ini gampang Pak, jadi dia gampang berbaur dengan tanah ya. Biodegradable gitu ya. Betul, seperti itu. Kalau ini kan agak susah gitu ya. Oke, kita sekarang copot ya ini belakangnya. Ya, ini bagian belakangnya perekat. Betul. Nah, ini ada bagian hijaunya. Bagian hijau inilah tempat di mana ada magnet, ada anion, ada nano silver, itu semua di sini di bagian hijau ini. Mungkin bisa saya tunjukkan ke kamera, Mbak Elita. Nih. Contohnya begini, ini bagian hijau, ini ada anion, nano silver, magnet di sini semua ya. Semua ya. Oke. Sekarang Pak Agung pegang lagi. Nah, sekarang ini kalau produk X, ini tidak ada, produk di luar situ tidak ada apa-apa gitu ya. Sekarang kita tutup gini ya Pak Agung ya. Iya. Jadi kita ke sini ya. Betul. Oke. Ambil gelas lagi. Gini, tutup gini Pak. Usahakan tidak ada ruang udara di sini Pak Agung. Agak ditekan dikit ya. Oke. Jadi kita ibaratkan airnya ini tuh seperti suhu di daerah kewanitaan kita. Iya. Mulutnya ya. Jadi ketika suhunya hangat di situ,
tetap ada sirkulasi udara antara di dalam sini dengan di luar gitu. Ya, baik. Jadi area kewanitaan kita tetap terjaga kelembapannya, tidak terlalu lembab, karena kalau terlalu lembab itu bisa mengundang bakteri, Iya. kuman, Mengundang banyak penyakit ya, Bu Elita betul. ya. Jadi bisa bikin gatal-gatal ya. Nah ini mungkin udah mulai terlihat Sudah belum? mulai terlihat Mitra mungkin. Keke, jadi sudah kelihatan nih embunnya di sini ya. Iya. Oke, Apa kita bisa tunjukkan? boleh. Nih. Oke, Saya Pak tunjukkan yang produk X dulu ya. boleh. Nih. Ini tidak ada apa-apanya, tidak bergaris, bersih. Boleh. Oh, ini. Nih, ini ada garisnya. Ada embunnya. Terlihat atau tidak? Terlihat ya? Baik. Kelihatan ya. Oke. Gitu. Jadi yang bagus itu harus ada pertukaran udara di situ, tetap terjaga Iya. ya gitu. Oke, Pak Agung. Itu tadi tentang breathable-nya. Sekarang daya serap. Daya serap. Oke. Baik. Jadi daya serap ini yang saya paling suka dari Nates, karena kalau ngomongin daya serap, saya kalau lagi head di hari pertama itu kalau pakai Nates itu gantinya bisa 2 jam sampai 3 jam sekali. Tapi kalau pakai pembalut lain, saya bisa 1 jam mungkin udah ganti. Oh, begitu ya. Karena udah ngerasa basah-basah, jadi nggak Hmm. betah kan, udah bisa menimbulkan gatal, saya harus segera ganti gitu. Jadi kalau pakai Nates daya serapnya tinggi banget. Ya. Oke. Oke, saya pegang di Nates, Bapak pegang di pembalut lain. Ya. Nah, di sini sudah ada air warna merah. Kita ibaratkan seperti darah haid saja ya, tapi ini bukan darah beneran. Oke, satu siklus haid itu biasanya 30 sampai 80 mili ya. Jadi saya akan coba ambil 30 mili air, kita ibaratkan seperti darah haid. Ini adalah 30 mili, boleh ditunjukkan Pak? Bisa tunjukkan dulu. Awas netes, Pak. Pemirsa, aduh, netes. Nih, 30 mili. Oke, Ini boleh 30. minta tisu? Ya, sudah. Baik, Oke. silakan. Oke, sekarang kita taruh di pembalut ya. Anggap ini darahnya udah mulai turun nih ceritanya nih ya. Oke. Oke, siap. Sekarang saya ambil 30 juga. Ya. Ukuran yang sama untuk pembalut lain ya. Kita Oke, tunjukkan boleh dulu Pak ya. Agung yang taruh Biar di situ. netral ini 30 juga. Bisa terlihat. 30 di sini. Ya. Ya, itu. Saya yang taruh ya? Taruh Waduh, Pak. grogi nih saya naruhnya nih. Gimana nih? Ya kurang lebih begitu deh kalau darahnya turun. Oh, gini, kurang lebih seperti ini. Tapi nggak begini-begini. Oh, baik. Oke. Ya. Sudah. Sekarang kita mau lihat. Jadi ada tisu di sini. Oke, saya taruh di atasnya tisu. Oh, baik. Pak Agung, cowok tenaganya kuat. Boleh ditekan Pak Agung. 2 tangan seperti ini dengan Nanti kekuatan yang muncrat sama. nggak nanti nih? Saya takutnya. Saya tekan ya ini ya. Kan dengan tenaga yang sama ya. Jangan canceng apa, nanti mejanya yang patah Pak. Sudah. Dah. Waduh, yang sini kok seperti ini. Basah, Bu Elita. Pak. Oke. Ya, oke Bapak pegang yang ini. Ini adalah yang Nates, jadi dia kering. Ini menandakan bahwa daya serapnya sangat tinggi ya. Ya. Jadi kering banget nih. Nah, sedangkan ini yang pembalut lain bisa dilihat ngecap dong Iya, Pak. ngecap. Kasihan kalau pakai seperti ini ya. Iya ya. Saya bakal malu Oke. sekali kalau di luar terus bocor. gitu. Boleh ditunjukin kali Pak ke kamera Pak? Ya, saya tunjukkan ke kamera. Ini sebentar. Ini agak susah megangnya. Ya, ini yang Nates, yang pembalut lain. Kalau dihilangkan, ini tadi keluar semua. Ini bersih tetap. Ini masih kering nih kalau. Ya, kering. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita bedah dalamnya aja ya. Coba kita taruh di dalam gelas sekarang. Lihat lagi daya serapnya juga ya. Ya. Pak Agung, kita akan buka ini pembalutnya. Udah pernah bedah pembalut belum Pak? Ini juga pertama. Oh, pertama. Ini sama Bu Elita nih saya diajari hal pertama-pertama nih banyak nih seperti ini. Oke. Kalau bedah Edukatif. hati wanita, Waduh. udah sering Pak. Oke. Sini ya Bu Elita Ya ya? betul. Ujungnya digunting. Ya. Nah, kalau udah, kita buka atasnya pelan-pelan, Pak. Buka atasnya pelan-pelan. Ini Bu Elita ya? Iya, diambil aja dalamnya. Oh, ini saya ambil. Mm-mm.
Ini kok seperti terlihat dari kapas gitu ya Bu Elita ya ternyata? Iya. Oke, taruh di atas sini. Oke. Ini yang nates ya tetap sama sebelah kiri saya. Gitu. Ini Oke. saya ambilkan. Ambil. Berapa Bu Boleh Elita? Pak Agung. Saya ya, sekarang gantian ya. Ambil 50 ml 50 Pak. ya, baik. Masing-masing 50 ya, harus adil loh Pak. Iya, betul. Ini 50. Jadi total 80 berarti ya, tadi kan Iya. 30. Boleh di sini? Nih, terlihat? Ini 50 ya. Mm-mm. Ini untuk nates. Ini walaupun tidak dikenakan, nanti juga akan terserap. Oke, Gitu. sekarang Juga. pembalut lain 50. Ya. Ya. Terlihat? Ya. Ini pembalut lain. Nah, Ya. silakan Pak Agung Langsung ditunjukkan. bisa dilihat, begitu ya. Sebentar. Tuh. Ini yang nates, langsung terserap semua. Ini yang pembalut lain. Begitu. Oke. Jadi yang nates masih terserap, yang pembalut lain sudah banjir ya. Itu kenapa Bu Elita kira-kira kok seperti itu ya? Ini karena emang nates itu daya serapnya tinggi banget Pak. Jadi Hmm. meskipun kita tambahkan 50 ml lagi, dia tuh masih menyerap gitu ya. Sedangkan pembalut lain sudah tidak bisa menyerap lagi gitu. Mungkin juga karena bahannya ya Bu Elita ya? Betul, Sepertinya karena terlihat dari gel gitu kalau nates. ya jadi memang dari bahan berkualitas gitu ya Pak baik. ya. Oke, jadi kita bisa memilih buat wanita. Jadi mau pilih yang mana, yang becek, yang banjir, atau yang kering ya. Baik. Oke, itu adalah daya serap nates. Jadi memang luar biasa, daya serapnya ini tuh sangat tinggi sekali. Jadi bikin nyaman. Ya, ini saya sampaikan tadi nggak terasa basah, nggak terasa becek di daerah kewanitaan sehingga menghindari iritasi ataupun gatal-gatal. Nggak ada penyakit gitu ya Bu Elita ya? Betul, karena Betul. kalau udah gatal itu bisa menyebabkan iritasi Pak, gitu ya. Oke, Baik. boleh disingkirkan dulu Pak. Oke. Oke, Ya. boleh lihat Sekarang lagi juga, Pak. Mungkin iya ada yang saya akan komen-komen. baca komen. Nih tadi sepertinya ada yang komen menarik begitu. Ada yang testimoni juga. Oh ya? Ya ini ada. Saya dulu sakit nyeri head gitu. Heeh. Setelah pakai nates sudah tidak pernah nyeri. Tos kita samaan dong. Tapi memang nyeri head atau menstruasi ini salah satu problemnya wanita ya. Iya, itu memang. Kami sebagai lelaki dan bapak-bapak kan tidak mengerti bagaimana ngerti. sakitnya Mohon gitu. bisa sabar ya. Iya, sabar ya, ya, gitu. gitu. Ya. Provide rasa sayang aja Iya. gitu kan Bu Elita ya. Baik. Oke, Lagi. ada lagi Pak? Lagi ada saya 2 bulan ini sedang keluar gumpalan-gumpalan. Untuk nyeri head dan bad mood sudah berkurang. Terima kasih nates. Gitu. Aduh. Itu mungkin kenapa Bu Elita sampai keluar gumpalan begitu? Memang seperti itu biasanya kalau di head hari pertama, hari kedua itu akan keluar gumpalan-gumpalan dan jadi darahnya itu dalam bentuk gumpalan-gumpalan seperti itu. Jadi itu untuk melancarkan sirkulasi darah sebenarnya. Jadi nggak apa-apa gitu. Oke. Untuk tadi yang masih banyak pertanyaan nanti juga bisa dikirimkan ke bawah ada tulisan Health Consultant KKI itu dari Telegram. Nanti akan dijawab oleh saya, Bu Elita dan Bu Aci begitu. Jam berapa Pak dijawabnya Pak? Dijawabnya jam 3 Bu Jam Elita. 3 sampai jam 5 Jadi ya? pertanyaannya bebas tapi akan dijawab dari jam 3 sampai jam 5 Jam begitu. 5. Betul. Oke. Ini saya lagi mencari lagi, ini ada pertanyaan-pertanyaan atau testimoni. Ini banyak yang testimoni Bu Elita Luar daripada biasa bertanya. ya. Iya. Apa tuh Pak testimoninya? Sebentar. Iya, kebanyakan tidak merasakan nyeri head lagi. Oke, jadi Gitu. sangat terbantu Iya, berarti sangat terbantu. ya. Oke. Gitu. Tentunya selain juga menggunakan nates, tetap juga jaga pola makan ya. Tadi yang saya bilang ada konsumsi kalsium, vitamin D ya. Jadi selain dari makan mungkin dibantu dengan SGF juga Iya, bisa dibantu dengan ya. SGF atau omega 3 berarti bisa Betul, juga Bu bisa Elita ya. omega 3 Baik. juga bisa. Gitu. Oke. Nih untuk menunggu komen-komen Bapak Ibu juga bisa pertanyaan. Nanti saya akan memulai memberikan kuis gitu. Oh, iya, Gimana oke. Bu Elita ya? Boleh. Iya. Selain waktunya Pak Agung nih. Oke, iya, waktu saya bersinar. Oke. Saya akan memberikan kuis. Nih ada 5 pertanyaan untuk 5 orang pemenang. Nanti pemenangnya akan mendapat nates D begitu. Ini lumayan sekali ya Bu Elita ya. Lumayan dong, Pak. Bu Elita mau nggak? Mau. Wah, Bisa aduh. jawab tanya. Oke. Oke. Ini akan saya mulai ya pertanyaannya ya.
pertanyaan pertama. Yang pertama, apa nama lain dari nyeri head? Waduh, gampang banget nih kalau dari tadi dengerin nyimak kita nih ya. Iya. Nama lain dari nyeri head ya. Nama lain dari nyeri head. Tuh, apakah ada yang melakukan komen? Dia akan dihubungi oleh akun yang lain atau teman-teman yang lain dari KK Indonesia. Oke. Udah banget ini Pak Agung. Iya, ini langsung pada ngerti. Oh ya, saya lupa nih, harus nama, jawaban, nomor KKD, dan nama. Tapi mereka sudah pada mengerti, Bu Elita. Oh gitu. Iya. Karena mereka udah terbiasa ikut online Iya, class ya. betul. Jawaban, nomor KKD, nama, begitu. Oke. Ya, Iya. semua udah cepet-cepet jarinya nih. Iya, sudah cepat-cepat. Untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang belum pernah online class atau belum mengikuti menjadi mitra KK, boleh segera menjawab. Nanti juga akan dihubungi oleh kami untuk mendapatkan hadiah tersebut. Begitu. Jadi ini untuk semuanya ya Bu Elita ya. Betul. Ya. Pemenangnya adalah, ini saya baca dulu. Ini pemenangnya nih banyak banget kayaknya Pak ya. sudah pernah menang ini. Wasa. Iya, selamat untuk Joa Queen. Wah, Joa Queen benar, ini benar. dulu juga sudah pernah Iya, menang online class dia Dismenore. menang juga. Jawabannya adalah Dismenore. Iya. Ya, Joa Queen. Ya, oke. Selamat untuk Joa Queen. Satu Pex Nates Satu Pex Nates Day, ya. gitu. Oke, jangan berkecil hati. Ini masih ada 4 kali pertanyaan, ya. 4 kali pertanyaan untuk 4 pemenang. Nih, jangan lupa jawabannya ditulis dengan format jawaban, nomor KKD, lalu nama. Oke. Kalau belum punya nomor KKD, begitu, boleh langsung dijawab. Nanti akan kita hubungi, gitu. Apa Pak? Pertanyaan kedua Pak? Pertanyaan kedua, Bu Elita juga semangat ini ya. Semangat dong. Semangat. Ya, oke. Hormon yang menyebabkan dysmenorrhea. Nah, Tadi sudah gampang. dijawab beberapa Iya, kali ya. Jadi hormon apa yang menyebabkan dysmenorrhea atau nyeri head ya? Tadi di awal-awal tuh udah dijelasin nih. Ya, Nama oke. hormonnya apa? Nama hormonnya apa? Gitu. Heeh. Ini pasti sudah ada yang menjawab. Ini kita beri waktu sambil kita, yang mana ya Bu Elita, yang Nates D? Yang ini pengen dong tahu. Pak. Oh ini. Ini yang D Pak. Ya jadi Bapak nanti kalau beliin pacarnya satu set ya Pak ya. Wah, baik. Jangan cuma satu aja. Nggak Betul, boleh pelit nggak ya. boleh pelit ya. Untuk kesehatan ini kan? Betul ya. Nih satu-satu begini Pak. Ya oke. Ini yang buat siang, ini buat malam. Ini kalau lagi nggak head pakai ini. Baik. Gitu Oke. ya. Jadi ini, dan ini dapat ini ya. Betul. Ini yang siang. Yang D. Hadiahnya yang itu yang D warna biru. ini untuk yang malam, Itu yang yang gede karena lebih lebar juga. Yang lebih panjang. Lebih Pak. panjang ya. Ini untuk yang tidak lagi head. tidak Jadi, lagi. untuk kalau keputihan Tuh, misalnya nih. gitu pakai panty liner. Ya, oke. Jawabannya apa ya Bu Elita ya? Saya tadi. Waduh. Ayo apa Pak? Prostaglandin. Betul. Oke, betul. Hormon Hormon prostaglandin. Ini saya akan mencari dulu pemenangnya ya, Bu Elita ya, sebentar. Pemenangnya adalah, Waduh, saya juga deg-degan nih nyari pemenangnya. siapa? Selamat untuk David semangat. Waduh, Prostaglandi. Aduh, tapi kurang N ini. Gimana Bu Eli tadi? Nggak Prostaglandi. apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, Prostaglandi. selamat untuk David semangat. Begitu dengan Oke. KKD 38126051. Oke, gitu. Bu Elita mau mengajukan pertanyaan? Pak Agung aja Oh, kayaknya. saya aja. Saya Bu aja. Elita yang menjawab ya? Iya. Oke, baik. Tanya dari Pak Agung Oke, aja. pertanyaan yang ketiga. Nih, saya akan membacakan dengan perlahan. Apa jenis dysmenor yang disebabkan oleh hormon? Oke. Tadi ada 2 jenis dysmenor atau nyeri Iya, head ya. betul. Apa dengan apa? Nah, satu yang disebabkan karena penyakit, satu lagi yang karena normal. Berarti yang Bapak Iya. tanya ini tuh karena hormon, berarti Hormon. yang normal ya. Normal ya, yang normal. Gitu. Oke. Nih, Bu Elita pernah tidak mengalami dysmenorrhea yang tidak normal? Atau saudara atau tetangga atau? Kalau tidak normal saya belum pernah dengar, cuman belum memang pernah. kalau yang nyeri head yang hebat memang iya. Jadi ibu saya juga nyeri waktu dulu masih gadis, saya juga nyeri head gitu. Jadi kayak mungkin turunan juga ya, faktor turunan juga bisa kali. Gitu ya, bisa Gitu. mungkin ya. Nih, Oke, mungkin pemenang bisa DM ke IG iya. KK Indonesia DM ya. ke IG KKK Indonesia dengan screenshot tadi sudah menjawabnya
nanti akan kami proses untuk mendapatkan hadiah begitu. Gitu ya. Oke. Tuh. Ini waduh, banyak yang menjawab. Oh, ini ada salah satu yang menjawab sudah benar. Apa ya jawabannya Bu Elita ya? Dengan dysmenorrhea yang terkait hormon. Hormon itu adalah dysmenorrhea primer. Primer. Oke, ini juga sepertinya ibu ini adalah salah satu yang sering mendapatkan hadiah juga. Oh iya, berarti Mungkin selalu karena mendengar ya. karena sangat peka dan sangat Betul. menonton dengan benar-benar ya. Selamat untuk Ibu Sulamit gitu. Sulamit Damayanti setahu saya. Oke. Sulamit di sini Sulamit Suli begitu. Selamat dengan jawaban primer dengan nomor KKD 38072286. Oh, selamat mendapatkan 1 packs Nates D. Oke, Nates D. Oke. Oke. Ini masih ada 2 lagi, Bu Masih ada Elita. 2 lagi, masih banyak ya Pak ya? Masih banyak. Ini kita bagi-bagi. Pak Agung hari ini banyak. baik banget bagi Iya. 5 Nates 5 D. langsung untuk 5 orang. Gitu. Oke, apa lagi pertanyaannya Pak? Pertanyaannya adalah sebutkan Mm-mm. kandungan nates yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Nah, apa tuh? Apa tuh? Nah, tadi kan ada banyak Tadi sudah kandungan. disebutkan belum ya? Iya. Sudah pasti. Ada 5 ya kalau tidak salah ya Pak ya? 5 ya. Ada salah satunya fungsinya adalah untuk membunuh bakteri ataupun kuman. Ya. Gitu. Nah, Salah apakah satu ya. itu kandungannya? Iya, apa? Oke. Tadi sudah disebutkan. Bisa dijawab. Nih menunggu. Cepat-cepat sekali nih jempol-jempolnya Waduh, ya. sudah langsung menjawab dan semua benar. Waduh, sudah pada paham berarti Iya, sama Nates nih ya. Betul. Oke. Iya. Ini boleh dijawab langsung saja, Bu Elita? Boleh ya, jadi kandungan Nates yang berfungsi untuk membunuh bakteri Ya, membunuh ataupun bakteri. kuman adalah nanosilver. Nanosilver, betul sekali. Selamat untuk Eka Cynthia dengan Oke. nomor KKD 160234 kali. Oke, selamat. Oke, selamat. Ini langsung saja terakhir ya, Bu Elita ya. Ini pertanyaan terakhir. Jadi bisa ditulis nomor KKD-nya atau jawabannya terlebih dahulu apa namanya begitu untuk menjawab gitu. Pertanyaan terakhir. Ini mudah sekali. Apa tuh, Pak? Sebutkan jenis nates yang cocok dipakai untuk malam hari. Waduh, tadi udah sering Pak Agung ngejelasin tuh Iya yang mana kan? tuh ya. Sering saya pegang-pegang gitu kayaknya produknya. Silakan dijawab. Oke. Ini Kalau yang malam berarti lebih panjang ukurannya. iya ya? lebih panjang. Oke. Tapi kalau yang malam dipakai untuk setiap hari, boleh apa tidak? Boleh, mau dipakai siang hari juga boleh. Tapi memang oke. Biasanya malam hari lebih enak pakai yang Gitu. nates tersebut. Biar tidak gitu. gitu ya, Biar nggak keluar-keluar gampang ya. bocor. Oke, benar. Oke. Ini sudah ada yang menjawab juga. Mm-mm. Ini ya sudah ada 1 pemenang. Jawabannya adalah Pembalut nates yang night Iya. ya, yang ini Selamat. berarti yang warnanya ungu. Ya, yang warna ungu. Oke. Selamat untuk Yes Philip Chandra atau Philip dengan nomor KKD 38121322. Oke, Ya, selamat. selamat untuk para pemenang, Ya, selamat gitu. semuanya. Ini nanti bisa langsung DM ke IG KK Indonesia para pemenang yang sudah sebutkan tadi dengan nomor KKD-nya dengan jawaban screen capture-nya. Nanti saya juga dan teman-teman KK juga punya bukti misalkan untuk mencocokkan, jadi tidak usah khawatir, bisa diambil di cabang terdekat, begitu ya Bu Elita? Iya. Ya? Oke. Gitu. Oke, Gitu. Pak Agung. Ini kita sudah menyelesaikan semua rangkaian tugas kita, Bu Elita. Ya, Semua jadi sudah paham tentang nyeri head. Pak Agung juga udah paham ya sekarang iya, ya. paham. Jadi saya tahu untuk belinya yang mana, untuk apa Nah, gitu. udah tahu pembalut yang bagus, yang sehat untuk nanti pacarnya, untuk Iya, ibunya, untuk untuk ibunya, adiknya benar. mungkin ya. Jadi sudah paham. Jadi kita sebagai wanita juga harus cerdas dalam memilih pembalut ya. Betul sekali. Oke. Ini juga masih banyak yang komen, saya ingin baca-baca. Nih ada yang selamat, ada yang terima kasih Bu Elita dan Pak Agung, sama-sama. Nih saya juga karena telah mencapai akhir acara, saya menyatakan acara ini sudah selesai. Salam hebat luar biasa. Oke, sehat-sehat buat kita semua ya. Salam sehat luar biasa. Dadah. Sampai jumpa ketemu lagi di online class berikutnya. Ya. Oke.